Sudah ya. Baik teman-teman, kita mulai. Sebelumnya saya minta maaf, saya nggak bisa on camera ya. Saya nggak bisa on camera untuk hari ini. Saya lagi di jalan. Tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera. Baik, hari kemarin materi pertemuan kelima yang harus dari kelima atau hari Senin kemarin kita topik bahasan kita melanjutkan dari pertemuan keempat yang saat itu sempat tertunda karena kendala teknis jaringan atau internet saya. Maka hari ini kita bahas pertemuan kelima. Yang pada intinya pertemuan kelima ini tidak bisa dilepaskan dari pertemuan keempat, di mana pertemuan kelima ini membahas tentang konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang melekat kepada sebuah badan hukum. Ya, kemarin dari apa yang Anda pelajari, Anda pernah dengar, Anda pernah baca, akan selalu diulang-ulang bahwa PT merupakan badan hukum. Jika dibandingkan dengan persekutuan perdata, firma, ataupun CV, maka PT punya karakteristik yang berbeda karena dia badan hukum. Secara umum kan selalu diulang-ulang, selalu saya sampaikan juga, dan Anda juga pasti sudah paham bahwa sebagai sebuah badan hukum, maka PT memiliki karakteristik tertentu karena dia sebuah entitas yang terpisah gitu ya, antara pemilik dan entitinya. Ini dua subjek yang terpisah. Maka selalu saya katakan bahwa hartanya entitas ya harta entitas, harta pemilik ya harta pemilik, utang entitas, utang pemilik, utang pemilik. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi kalau ternyata si entitas ini minus, ya minus, maka minusnya tadi tidak boleh ditagihkan kepada harta pemilik, karena ini udah ada separate entity. Dan sebagai konsekuensi dari badan hukum, memang terjadi limited liabilities. Artinya liabilities atau kewajiban si pemilik itu sebatas ketika dia mendirikan perusahaan, kan dia store modal. Bisa cash, bisa juga non cash atau in bank. Jadi kalau hilang ya ini saja, inilah yang sudah menjadi milik entitas gitu. Sehingga pertemuan kelima ini kita akan membahas konsekuensi, tapi juga batasan-batasan, exemption, pengecualian dari prinsip-prinsip yang berlaku umum tadi. Bahwa secara umum selalu diulang-ulang juga ya, tanggung jawab pemegang saham atas utang PT. Di samping itu, waktu kita belajar PT kemarin, yang saya juga minta Anda untuk belajar tentang organ-organ PT, saya sudah sampaikan bahwa untuk menjalankan perseroan terbatas, ada organ-organ PT. Ya kan? Organ PT itu yang tadi pemegang saham tadi ya diwakili dalam RUPS, ada Dewan Komisaris, dan ada direksi. Tadi kan sudah selesai ya, selama ini yang dibahas kan ini. Bahwa pemegang saham, tanggung jawabnya terbatas, hanya sebatas saham yang disetorkan, in bank-nya saja. Jadi kalau misalnya perusahaan ataupun PT rugi, maka ya in bank-nya saja yang hilang. Tapi nggak sampai ke harta pemegang saham. Atau karena apa? Karena limited liabilities.
Ya hilang. Hilang, Bu, sinyal. Oke. Oh, suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, masih. Oke. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, limited liabilities. Nah, ternyata limited liabilities itu tidak hanya berlaku untuk RUPS atau pemegang saham saja. Jadi tanggung jawab yang terbatas, yang terlimitasi itu juga berlaku untuk organ yang lain, yaitu Dewan Komisaris, Dewan atau direksi dan direksi. Tanggung jawabnya juga terbatas. Maksudnya begini, kalau direksi, jadi direksi itu tugas dan wewenangnya serta tanggung jawabnya itu meliputi bagaimana menjalankan operasional ataupun kegiatan usaha si perusahaan atau si PT. Jadi daily activity untuk menggerakkan, mewakili, mengikat kontrak, bertanda tangan, melakukan pembelian, penjualan, memerintahkan kerja karyawan dan lain sebagainya, membuat kontrak-kontrak, itu direksi yang buat. RUPS nggak bisa. Dewan Komisaris pun nggak bisa. Jadi hanya direksi yang bisa melakukan itu. Nah, kalau ternyata dari kontrak-kontrak yang dilakukan, ternyata nanti suatu saat yang namanya bisnis, namanya usaha, pengennya sih untung. Tapi kalau ternyata rugi, maka apakah kerugian itu bisa ditimpakan? Bisa dimintai tanggung jawab kepada direksi? Jawabannya secara normatif nggak bisa. Kenapa? Karena tanggung jawab direksi limited. Ya, limited liabilities. Sorry ya, saya lagi sebelahan sama anak saya sekolah ini, jadi sambil dengar suara background suara anak saya nggak apa-apa ya. Nah, jadi direksi tanggung jawabnya terbatas. Demikian juga Dewan Komisaris yang tugasnya adalah melakukan pengawasan atas tindakan atau tindakan pengurusan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan advice, saran, masukan. Oh, jangan buka cabang di situ. Di situ nggak bagus. Jangan akuisisi PT itu. Itu prospeknya nanti ke depan nggak bagus. Sekarang memang masih bagus, tapi trennya ke depan nggak bagus. Dan lain sebagainya. Itu harus diingatkan. Kalau enggak, dua-duanya salah. Nah, intinya secara normatif, apabila direksi dan Dewan Komisaris tadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, direksi itu menjalankan tugas-tugas pengurusan, perwakilan, atau melakukan tindakan operasionalisasi, tindakan operasional atas PT, maka tanggung jawab dia atas kerugian PT jika terjadi itu terbatas. Artinya nggak sampai ke harta pribadinya gitu. Ya, Dewan Komisaris pun begitu, nggak bisa diminta ikut mengganti sampai ke hartanya gitu. Siapa yang biasanya meminta ganti rugi itu? Bisa jadi kreditor, bisa jadi juga pemegang saham. Pemegang saham ngerasa ini direksi selama ini ugal-ugalan kelolaannya. Ya, komisaris diam-diam aja gitu. Kayaknya seolah-olah kong kali kong dengan direksi gitu. Nah, itu pemegang saham bisa menggugat kepada organ perseroan yang lain bahwa dia tidak proper dalam mengelola PT. Nah, tapi saya akan bahas yang normatifnya dulu. Bahwa secara normatif, ya pemegang saham nggak bisa ngegugat gitu. Kalau rugi ya tanggung jawab direksi sebatas, nggak ada sebatas-batasnya, artinya nggak bisa sampai dimintai harta pribadi. Demikian juga Dewan Komisaris. Nah, kan tadi si pemegang saham kan walaupun bahasanya tadi saya bilang sebatas hanya setoran modalnya hilang, tapi dalam konteks PT-PT yang besar, gede loh setoran tadi. Dia kan butuh ada dapat ganti rugi, butuh ada orang yang ikut bertanggung jawab juga. Kalau dia ngerasa ini pemegang saham ini waktu melakukan perbuatan tindakan atau mengikat kontrak dengan PT yang ini, kenapa nggak minta persetujuan RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi direksi
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengurusan, dia acuannya ada dua, yaitu undang-undang, baik undang-undang PT, undang-undang terkait dengan bursa efek, dan lain sebagainya, dan anggaran dasar. Kemarin saya bilang ya, anggaran dasar itu isinya aturan main terkait penyelenggaraan apa dan bagaimana PT tersebut dijalankan. Ya, sebentar. Oke, sekarang kalau saya lanjutkan kembali. Jadi sumber hukum dari PT yang jadi acuan atau pegangan klakson aja. Sumber acuan ataupun dasar pegangan direksi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari PT itu ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan anggaran dasar. Ya, anggaran dasar itu yang bikin para pihak sendiri, si perseroan. Ya. Direksi kapan dia harus ketika kalau mau melakukan aksi korporasi, mau melakukan tindakan-tindakan atas nama perseroan, dia harus minta izin ke RUPS, dapat persetujuan RUPS, rapat umum pemegang saham, kapan harus minta izin atau persetujuan Dewan Komisaris, gitu. Itu ada rambu-rambunya semua. Nah, komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan direksi harus melakukan langkah-langkah seperti apa, itu ada di anggaran dasar. SOP-nya itu ada di anggaran dasar. Nah, itu aturan main ya di dalam perseroan terbatas. Nah, jadi saya ingin garis bawahi begini. Apa yang selama ini Anda pahami, yang banyak diujarkan, yang banyak disampaikan, bahwa organ-organ PT, baik pemegang saham, baik Dewan Komisaris, dan direksi, memiliki tanggung jawab terbatas atau limited liabilities, itu betul. Tapi belum titik, itu baru koma. Komanya, lanjutannya adalah bahwa organ PT memiliki tanggung jawab yang terbatas atau limited liabilities, sepanjang mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku apa? Yaitu undang-undang dan anggaran dasar. Tidak offside, tidak melampaui kewenangan atau tidak melakukan ultra vires. Nah, ultra vires tidak offside kalau kata orang main bola. Nah, parameternya apa? Parameternya tadi anggaran dasar, undang-undang dan anggaran dasar, plus untuk direksi ada ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya ada doktrin-doktrin yang bisa dipakai. Jadi hari ini Anda bisa lihat nanti di sini ada yang sifatnya doktrin yang banyak diadopsi dari negara-negara common law, ada yang sudah diakomodir dalam undang-undang PT yang intinya sih sama gitu. Tapi di undang-undang PT itu satu penjabaran yang merupakan variabel-variabel ataupun hal-hal yang detailnya kira-kira ini loh yang bisa dijadikan acuan bahwa direksi, komisaris, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak melakukan offset tadi atau ultra vires. Nah, saya ulangi lagi. Jadi intinya, secara garis besar yang namanya PT, namanya kan perseroan terbatas. Tanggung jawabnya terbatas, limited liabilities. Ya, limited liabilities. Itu secara umum. Akan tetapi ketika organ-organ PT melakukan tindakan, melakukan itu dalam pengertian ada dua, teman-teman ya. Melakukan itu dalam ilmu hukum, kalau Anda perhatikan bisa tuh lihat di video saya tentang peristiwa hukum dan perbuatan hukum, walaupun sekilas disinggung di situ, bahwa yang namanya melakukan sesuatu
atau yang namanya perbuatan itu, perbuatan hukum, ya, perbuatan hukum itu ada dua bentuk, yaitu melakukan sesuatu yang berakibat hukum atau yang memang diatur oleh hukum. Yang satu lagi, tidak melakukan sesuatu padahal hukum mengharuskannya atau yang diwajibkan oleh hukum. Gitu. Melakukan sesuatu ini sering dikenal dengan istilah commission, committed, ya. Kalau ini omitted, tidak melakukan sesuatu padahal diwajibkan. Kalau yang tidak melakukan sesuatu padahal diwajibkan, contohnya nih kalau di PIH Anda masih ingat kan ada petugas penjaga rel pintu kereta api, ya, penjaga rel kereta api. Tugasnya kan kalau ada kereta mau lewat, dia harus menutup palang pintunya. Tung menyalakan apa kan? Menyalakan sirine ataupun tanda apa namanya? Bunyi kereta mau lewat plus menutup palang pintu. Di kontrak kerjanya dia, dalam perjanjian kerja yang ditandatangani yang disepakati dia sebagai karyawan penjaga palang pintu, maka tugasnya adalah menutup ketika kereta mau lewat. Tapi ini yang terjadi ternyata tidak. Gara-gara begadang, nonton bola, atau apapun ya, ketiduran dia pas kereta mau lewat, nggak ditutup palang pintunya. Nah, terjadilah kecelakaan di sana. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi ada juga kita sering beberapa kali mendengar begitu. Bahwa petugas penjaga palang kereta api tidak atau lupa atau terlambat menutup palang pintu. Itu berarti dia melakukan perbuatan hukum berupa apa? Tidak melakukan sesuatu karena harusnya dia menutup tapi dia tidak. Padahal hukum mengharuskan dia, perjanjian kerja itu kan dia terikat secara hukum untuk melakukan itu. Petugas penjaga barang apa namanya? Petugas penjaga malam misalnya, satpam, hansip, harusnya keliling komplek, tapi dia enggak. Dia enggak melakukan itu. Sehingga ada rumah kecurian, kebakaran. Atau saya pernah ngasih contoh tuh, teman-teman yang dapat PIH saya kasih contoh apa dulu. Orang ada kolam renang. Ada kolam renang. Ini kolam renang. Kolam renang ada safeguard, ada petugas-petugas yang tugasnya untuk menjaga kalau ada orang yang nggak bisa berenang, tenggelam, maka dia harus menyelamatkan kalau ada yang tanda-tanda orang yang mau tenggelam. Berbeda dengan orang yang memang pengunjung ya, pengunjung. Kalau pengunjung biasa, memang tugasnya dia di perjanjian tidak untuk menyelamatkan, dia tanggung jawabnya tanggung jawab moral. Ini orang mentang-mentang dia bukan petugas, dia bisa renang, ada sebelahnya anak kecil yang mau tenggelam, nggak mau membantu menyelamatkan, nggak menolong. Tapi secara hukum dia nggak bisa dimintain pertanggungjawaban. Tapi secara moral, secara etik, secara keagamaan, kebangetan banget nih orang. Gitu. Tapi kalau yang penjaga keamanan ini, yang safeguard ini, dia bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Kenapa? Karena tugas dia demi hukum dia dipekerjakan, kan dia terikat hukum tuh untuk melakukan penyelamatan. Ini ada orang mau tenggelam, bukannya langsung diselamatkan, tapi malah ngambil handphone, difoto dulu. Orang sekarang begitu kan, selfie dulu. Oh iya, ada yang lagi ini. Nanti dia datang bagaikan pahlawan, terlambat dia. Maka dia bisa namanya perbuatan hukum yang melawan hukum. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu padahal itu diwajibkan kepadanya. Gitu ya. Itu contoh. Nah, termasuk juga direksi dan komisaris. Komisaris demi hukum dia diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Ya, melakukan pengawasan dan nasihat. Kalau tidak dilakukan,
Padahal sudah tahu ini direksi ngawur nih perbuatannya. Kalau nggak ngasih nasihat, maka dia melakukan perbuatan berupa apa? Tidak melakukan sesuatu yang oleh hukum itu kewajiban dia. Di Undang-Undang PT bilang begitu, di Anggaran Dasar bilang begitu, dia harus mengingatkan. Tapi ternyata dia tidak. Maka dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga direksi. Direksi ada aturan-aturan main bahwa dia kalau mau menjalankan sesuatu harus mengelola perusahaan, harus berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar. Serta ada asas-asas atau doktrin-doktrin yang namanya fiduciary duty. Fiduciary duty. Prinsip amanah, mengemban kepercayaan, teori kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham kepadanya. Jadi kepadanya di punggungnya diletakkan beban fiduciary duty. Ya. Fiduciary duty. Kok nggak ada ya? Nah, dia kepadanya melekat prinsip-prinsip fiduciary. Dia harus dalam menjalankan itu selain anggaran dasar, kemudian undang-undang peraturan perundang-undangan, ada hal-hal yang tidak bisa diukur dari anggaran dasar. Sehingga dia dalam mengelola harus berdasarkan fiduciary duty, tugas-tugas sebagai seorang pengemban amanah yang baik. Gitu, fiduciary duty. Nah, fiduciary duty itu harus menjadi pegangan direksi dalam mengelola perseroan. Nah, dengan demikian, saya ingin garis bawahi lagi, saya tekankan bahwa limited liabilities bagi organ-organ PT itu berlaku sepanjang mereka menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, secara proper ya. Kalau benar itu kan hitam putih nggak mungkin benar 100%, tapi ada parameter-parameter tertentu yang mesti jadi acuan. Tapi kalau prinsip-prinsip pengelolaan atau tugas dan fungsinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sebentar ya. Oke ya, sekarang saya lanjutkan. Nah, jadi limited liabilities itu prinsip yang berlaku secara umum jika kondisi-kondisi yang normal, di mana organ PT menjalankan tugas dan fungsinya dengan secara proper, maka itu limited liabilities berlaku. Akan tetapi jika organ-organ PT, baik pemegang saham atau dewan komisaris atau direksi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak sebagaimana mestinya atau tidak proper, maka konsep atau prinsip limited liabilities tadi menjadi tidak berlaku. Ya, prinsip tadi menjadi nggak berlaku. Itu yang disebut dengan ini fail, corporate fail, selubungnya ya. Selubung dari pembatasan tadi ya, pembatasan liability tadi. Liability itu terbatas oleh selubung ini. Corporate fail-nya menjadi tersingkap. Piercing. Kan dia separate entity, sebagai separate entity, maka ada limited liabilities. Tapi kalau organ-organ PT, baik shareholders, maupun direksi, maupun komisaris, tidak proper dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka selubung ini menjadi hilang. Maka liability dari corporation ini menjadi unlimited.
liability-nya korporasi adalah liability-nya organ PT tadi. Itu yang disebut dengan piercing the corporate veil. Kapan piercing the corporate veil itu? Kok tinggal 10 menit ya? Padahal saya unlimited loh ini. Agak heran juga nih. Ada yang bisa bikin link Zoom. Akun saya nggak limited kok, sekarang jadi limited. Mungkin bisa Pak, tapi masalahnya ya juga sama Pak, limited Pak, karena kan iya, nggak apa-apa, nggak banyak Pak. kok. Mungkin teman-teman Nggak banyak, nggak apa-apa, nggak banyak, nggak lama. Atau gini, nanti kalau habis tolong dibikin paling kurang 15 menitan lagi. Atau saya percepat ini ya. Saya percepat poin-poinnya saja, nanti kita lanjutkan di pertemuan ke-6, saya tambahkan lagi. Tapi ini bisa kok ngejar ya. 10 menit bisa ngejar. Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi intinya ketika organ PT tadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dia tidak proper, maka limit liability-nya ini menjadi unlimited, harus ikut ditanggung oleh organ PT. Nah, apa batasannya? Saya ngasih contoh begini. Ini terlepas, saya tidak ingin Anda mengkaitkan dengan unsur politis. Ini nggak ada unsur politisnya, nggak ada preferensi politik, SARA, dan lain sebagainya. Kebetulan ini contoh di slide yang lama. Ini. Slide tahun kakak kelasmu, saya belum dapat cari contoh yang baru lagi ya. Nah, ada Pak Ahok ya. Pak Ahok ketika berawal-awal jadi komisaris utama di Pertamina, beliau melakukan gebrakan-gebrakan ataupun tindakan-tindakan yang orang akhirnya bertanya, nih Pak Ahok komisaris atau direktur utama gitu. Nah, karena beliau orangnya itu memang ceplas-ceplos ya, kalau ngomong langsung to the point gini bla bla bla. Beliau mengeluarkan statement ini. Nah, ini saya kebetulan contohnya tuh contoh yang saya anggap memudahkan bagi Anda untuk memahami gitu ya. Ini kebetulan ada contohnya gitu. Beliau bilang gini, saya dirut Pertamina yang menyaru itu menyamar sebagai komisaris utama. Artinya judul saya, jabatan saya memang komisaris utama. Tapi saya sebenarnya dirut. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, organ PT. Ada RUPS, ada Dekom, ada direksi. Masing-masing punya tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Nah, ini yang saya bilang, bahwa ketika kita belajar ilmu hukum, seringkali kita akan suatu saat nanti ketemu dengan korporasi gitu ya, dengan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan tuh maunya cepat. Saya maunya lakukan langkah ini bla 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 bla. Tapi orang hukum bilang tunggu dulu Pak, itu melanggar aturan. Tunggu dulu Bu, ini ada aturan yang dilanggar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya yakin Pak Ahok niatnya baik. Ingin cepat dan seterusnya. Kok ini kok direksinya begini dan seterusnya. Tapi ingat, komisaris tugasnya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan atau melampaui wewenangnya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang menjadi ranahnya direktur utama. Karena kalau itu terjadi, maka Pak Ahok harus siap-siap nanti kalau misalnya ada kerugian, beliau bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi. Kenapa? Karena Pak Ahok melakukan ultra vires namanya. Gitu ya. Nah, direksi juga demikian. Jadi niat baik itu, keinginan baik itu harus, kalau orang hukum bilangnya begitu, harus disertai dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum. Gitu. Sebentar, bisa join lagi. Nah, jadi itu yang mesti teman-teman, itu contoh satu ya. Kemudian di antara ini case-case tipikor kebetulan. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya perdata saja, ganti rugi, termasuk juga tanggung jawab pidana. Kebetulan BUMN, ada uang negara di sana. Nanti pas pembahasan tentang keuangan negara, saya akan bahas di pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya, BUMN. Tapi intinya, ini Pak Hotasina Baban misalnya, itu hakim pun beda-beda dalam menanggapi apakah beliau bisa dikenakan tanggung jawab pidana atas kerugian mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines beliau. Pada saat itu Merpati Nusantara Airlines sedang menyewa atau
kontrak atas apa namanya. Ini nanti kalau habis coba teman-teman join ulang ke link yang ada ya. Sepertinya bisa diulang lagi tuh. Jadi link yang sama nanti teman-teman join lagi. Kita tutup kemudian Anda join lagi. Nah, ini pun Pak Hotasi sudah melakukan langkah-langkah berupa apa? Sampai menggugat perusahaan Amerika yang one prestasi. Jadi lawannya yang one prestasi, tapi beliau dianggap telah melakukan menyebabkan tindakan membuat kontrak yang tidak mengikuti prosedur misalnya. Padahal menurut beliau ya prosedurnya memang begitu, sudah melalui proses tahapan untuk mencari vendor, penyedia pesawat dan lain sebagainya. Bahkan sudah sampai menggugat perusahaan dari Amerika itu membawanya ke arbitrasi internasional. Dan saya lupa ya, case-nya ini udah lama, saya udah nggak buka-buka lagi. Siapa yang menang ya, Merpati atau si perusahaan penyedia atau penyewaan pesawat itu, saya lupa. Broker sih sebenarnya, si broker juga. Nah, demikian juga belum lama ini mantan direktur utama Pertamina, Ibu Karel, yang sempat divonis bersalah, tapi akhirnya dibebaskan juga di tingkat peninjauan kembali kalau nggak salah, atas pengadaan satu proyek di Australia gitu. Nah, ini persoalan-persoalan ini banyak terjadi, teman-teman. Itu contoh-contoh yang muncul tadi kebetulan BUMN, jadi case-nya case korupsi. Tapi kalau case-nya case yang perdata, ya berarti ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan secara perdata. Baik karena utang piutang atau perbuatan melawan hukum. Misalnya begini, ada direktur utama perusahaan taksi misalnya, atau pemegang saham. Kalau misalnya di tengah jalan ada sopir yang nabrak nih, sopir taksi nabrak, kecelakaan, minta ganti rugi, atau nabrak sesuatu yang berharga banget sehingga harus ganti rugi besar gitu. Apakah direksi bisa dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh si sopir taksi? Nah, itu panjang, nanti saya ngobrol ceritanya panjang dong, itu nggak selesai. Waktunya kalau mepet nggak selesai. Jadi harus dipikirkan ke sana, teman-teman, ketika membuat bentuk badan usaha itu hati-hati, karena kesalahan itu bukan semata-mata hanya soal kerugian, tapi resiko bisnis. Apa yang dilakukan oleh karyawan, ketika kita punya perusahaan travel, ada sopir yang teledor, mesti dilacak nanti apakah kita sudah pernah melakukan training karyawan, safety riding dan lain segala macam, safety driving, terus kemudian pengecekan armada dan lain sebagainya. Itu hal yang menjadi penting, karena kalau enggak tanggung jawab pribadi itu bisa kena kalau kita nggak melakukan itu. Nah, inilah yang jadi patokan. Nanti teman-teman baca sendiri selengkapnya ya, bahwa pemegang saham dia akan terjadi piercing the corporate veil jika pemegang saham menjadikan perseroan sebagai kendaraan bisnisnya. Artinya PT itu hanya jadi topeng saja. Dia bilangnya sih terpisah, tapi apa-apa sebenarnya untuk kepentingan dia. Ini pemegang saham. Dia punya PT ABC. Kemudian ngambil kredit ke bank. Ya, ke bank ngasih kredit ke sini. Tapi dari pemegang saham ini sebenarnya dia punya PT nomor PT 1, PT 2, PT 3, PT 4, PT 5, PT 6 gitu. Uang yang dari sini tidak langsung masuk ke pemegang saham sih memang. Tapi dia melakukan transaksi jual beli di sini. Jual beli. Dan digeser, harganya itu nggak normal. Ini dibikin rugi. Nanti ini jual ke sini, geser lagi, ini bikin rugi lagi, ini rugi. Ujung-ujungnya yang untung di sini, untung. Untungnya jatuh ke dia. Jadi layeringnya berkali-kali. Bertahap-tahap, berlapis-lapis gitu. Ya. Jadi ada yang amatiran, kalau amatiran itu begitu, dapat utang, rekeningnya sih pakai rekening ini. Tapi habis itu duitnya dialirkan ke sini. Itu amatiran ini.
Kalau kata anak saya kalau main game ini noob namanya. Nah, ini noob. Yang nggak noob gimana? Yang pro gimana? Ya